Halo semuanya, ada lagi saya Aryan Surya di sini dari Pagar Kehidupan. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan yang terbaiknya saat ini dan kamu semakin bahagia, semakin damai dan semakin tenang di dalam menjalani hidup ya. Kali ini saya akan seperti biasa mengajak kamu berdiskusi setelah sekian lama mungkin kita tidak berdiskusi. Kali ini saya akan mengajak kamu untuk berdiskusi mengenai sebuah hal yang berhubungan dengan topik apa sih yang membuat kamu menjadi susah meraih kebahagiaan? Topik ini sebenarnya didasari oleh pertanyaan dari sahabat-sahabat saya di kiri kanan. Mereka bertanya, "Bro, apa sih dasar yang membuat seseorang itu bisa disebut sebagai orang yang bahagia? Dan apa juga yang membuat orang itu menjadi susah disebut sebagai orang yang bahagia? Apakah kalau orang disebut bahagia itu karena sesuatu hal yang bisa membuat dia bahagia? Atau jangan-jangan ada rahasia lain yang memang bisa membuat seseorang bahagia tapi gue belum tahu?" Nah, teman-teman, seseorang bisa disebut sebagai orang yang bahagia kalau dia bisa mengatur segala sesuatu yang ada di dalam kepalanya dengan baik. Saya akan mengajak kamu untuk membuka pikiran kamu lebar-lebar agar semua racun yang ada dalam pikiran kamu bisa sembuh dan insya Allah dengan izin Tuhan kamu bisa menjadi manusia bahagia saat ini juga. Teman-teman, kamu tahu nggak yang menyebabkan orang menjadi tidak bahagia itu apa? Orang menjadi tidak bahagia itu disebabkan oleh karena dua hal. Betul, hanya karena dua hal, tidak lebih dan tidak kurang. Yang pertama, tolong dengarkan baik-baik. Kamu menjadi tidak bahagia karena kamu tidak mau menerima fakta. Titik. Ketika kamu tidak mau menerima fakta, kamu pasti jauh dari kegembiraan. Itu fakta loh. Banyak orang di luar sana tidak mau menerima fakta, bukan karena faktanya itu ada, tapi karena mereka tidak mau terima bahwa apa yang menjadi fakta itu di luar apa yang mereka mau. Contoh, misalkan kamu pacaran, ternyata pacar kamu selingkuh. Itu sama sekali bukanlah hal yang kamu mau. Tapi kenyataannya pacar kamu selingkuh. Tapi kamu gak mau terima. Apa yang terjadi? Kamu tidak bisa move on. Betul? Karena kamu tidak bisa terima bahwa itu fakta. Ada lagi. Ada orang berbisnis. Kemudian bisnisnya bangkrut. Bisnisnya rugi ratusan juta. Dan ratusan juta itu diambil oleh sahabat baiknya sendiri. Dia sakit hati. Dan dia tidak bisa terima. Apa yang terjadi? Dia tidak bahagia. Dan semua hal yang membuat kamu tidak bahagia, saya berani jamin penyebabnya sama. Kamu tidak berani menerima fakta. Betul? Teman-teman, sekarang kita pikirkan baik-baik. Apakah dengan tidak kamu menerima fakta, segala sesuatunya akan berubah menjadi lebih baik? Saya tanya lagi ya, apakah dengan kamu tidak menerima fakta, semuanya akan menjadi berubah lebih baik? Jawabannya tidak. Lantas saya tanya lagi, kalau kamu merasa bahwa dengan kamu tidak mau menerima fakta, kehidupan kamu tidak berubah ke arah yang lebih baik, kenapa kamu betah untuk tidak mau menerima fakta? Jawabannya cuma satu, karena menerima fakta itu menyakitkan. Betul? Teman-teman, kamu tahu gak sih? Rasa sakit dalam hidup ini adalah bumbu kehidupan. Kamu tidak bisa menolak untuk tidak menghadapi rasa sakit dalam hidup ini. Manusia itu dilahirkan memang untuk menerima segala sesuatu yang sesuai dengan racikan yang maha kuasa. Dan racikan yang maha kuasa itu tujuan dasarnya adalah satu, membuat kamu menjadi lebih baik. Kalau memang dengan sakitnya kamu ini menurut yang maha kuasa kamu bisa menjadi lebih baik, kamu harus terima. Karena rasa sakit adalah bagian dari kehidupan dan rasa sakit adalah bagian dari kemajuan hidup kamu. Kenapa?
karena itu adalah racikan yang maha kuasa bagi hidup setiap manusia. Dan saya punya satu fakta lagi buat kamu. Bagi kamu yang sekarang merasa bahwa rasa sakit yang kamu hadapi adalah rasa paling sakit sedunia, coba tengok kiri dan kanan kamu. Buka mata kamu, taruh handphone kamu, matikan laptop kamu, matikan TV kamu, kamu keluar dan kamu lihat kiri kanan kamu. Apakah di kiri kanan kamu bisa melihat ada orang yang lebih menderita daripada kamu? Kalau kamu menemukan, kamu tanya dalam hati kamu, apakah kamu mau bertukar nasib dengan dia? Karena pada faktanya, kamu sebagai manusia harus berhati-hati. Karena bisa jadi, kalau kamu tidak mensyukuri apa yang sudah kamu miliki, semua itu akan hilang. Apakah kamu mau kehilangan sesuatu yang sudah Tuhan kasih? Saya rasa tidak. Oleh karena itu, teman-teman, yuk kita belajar mengambil kenyataan untuk menerima fakta. Bahwa fakta memang harus menyakitkan, dan menyakitkan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang membuat orang tidak bisa bahagia, yang membuat kamu menjadi tidak bisa bahagia adalah yang kedua, kamu mengira bahwa kebahagiaan kamu terletak pada orang lain. Kamu merasa bahwa kebahagiaan kamu itu ada pada orang-orang, ada pada kejadian-kejadian hebat di luar sana. Padahal faktanya teman-teman, kebahagiaan itu mutlak ada di dalam diri kamu sendiri. Kamu mau bukti? Saya kasih bukti. Seandainya kamu merasa bahwa kamu gak bisa bahagia kalau kamu tidak bertemu dengan sahabat kamu, dan kamu selalu bergantung dengan sahabat kamu bergantung dengan dia. Suatu saat ternyata sahabat kamu berubah. Yang tadinya dia baik sama kamu, tiba-tiba dia menusuk kamu dari belakang. Kemudian kamu sakit hati. Apa yang terjadi? Kamu akan sakit hati dan berdarah-darah. Dan di saat itu, kamu merasa bahwa hidup kamu sia-sia. Ada juga tipe orang yang seperti ini. Dia merasa bahwa kalau gue mau happy, gue harus pergi ke suatu tempat dulu. Gue harus clubbing baru gue happy. Gue harus ke mall, gue baru happy. Gue harus ke puncak, baru gue happy. Gue harus ke Paris, kalau gue ke Paris baru gue happy. Gue harus ke sini, gue harus ke situ, baru gue happy. Orang-orang yang selalu mengatakan bahwa kebahagiaan ada di tempat lain, orang itu adalah orang yang paling menderita. Kenapa? Karena ketika dia menggantungkan kebahagiaannya pada tempat lain, dia akan merasa bahwa tempat lain itu adalah sesuatu yang merupakan sumber kebahagiaan dia. Faktanya adalah tidak ada satu tempat pun yang sebenarnya bisa memberikan kebahagiaan sejati pada manusia. Pengen bukti? Gampang. Ceritanya kamu merasa bahwa kebahagiaan kamu adalah ketika kamu berada di puncak pas. Ketika kamu berada di puncak pas, mungkin kamu bahagia. Tapi pertanyaannya, apakah kamu bisa setiap hari ke puncak pas? Kalau kamu merasa bahwa puncak pas adalah kebahagiaan kamu, saya tantang kamu tinggal di situ 1 bulan. Kemudian saya tanya lagi, kalau kamu di puncak pas 1 bulan, apakah kamu tidak merindukan rumah kamu? Saya berani jamin kamu pasti merindukan rumah kamu. Bagi kamu yang merasa bahwa kalau ke Paris adalah sumber kebahagiaan, ketika kamu bisa ke Paris, kamu bahagia. Oke, kamu bahagia. Tapi saya tantang kamu tinggal di Paris 1 tahun. Kamu tidak boleh yang namanya homesick. Tidak boleh yang namanya kamu merindukan pengen pulang. Apakah kamu mampu? Kamu pasti sekarang bilang mampu. Tapi banyak teman-teman saya yang di luar negeri, mereka merindukan rumah. Dan mereka menyadari bahwa sejelek-jeleknya rumah gue tetap cinta rumah gue dibandingkan negara gue saat ini. Itu fakta. Nah, lantas pertanyaannya, kalau memang kita menggantungkan diri kepada orang lain dan tempat itu salah, bagaimana caranya kita bisa meraih kebahagiaan sejati? Caranya adalah sederhana. Caranya adalah dengan kamu melihat dalam-dalam. Apa sih yang sebenarnya menjadi keberuntungan kamu dibandingkan orang lain? Kamu merasa hidup kamu itu seperti apa saat ini?
Apakah kamu merasa bahwa hidup kamu itu adalah hidup yang sia-sia dan biasa-biasa aja? Kalau iya, saya mohon kamu tutup laptop kamu, matikan handphone kamu, kamu pergi keluar sana, bergaul dengan orang-orang yang lebih susah dari kamu. Lihat mereka. Kalau kamu mau bertukar nasib dengan mereka, silahkan. Karena faktanya, banyak teman-teman saya yang saya suruh untuk bergaul dengan orang-orang di luar sana yang lebih susah nasibnya dari dia, mereka akhirnya menyadari bahwa gue ternyata lebih beruntung ya. Nah sekarang saya tanya, apakah kamu bisa bahagia tadi dengan bertemu orang lain atau pergi ke suatu tempat? Jawabannya bukan. Kamu bisa bahagia karena kamu merubah isi kepala kamu. Yang tadinya kamu menggantungkan diri kamu kepada orang lain dan tempat lain, kamu menjadi menggantungkan diri hanya kepada diri sendiri. Teman-teman, resep menjadi bahagia ini seperti ini. Kamu dengarkan baik-baik. Kalau kamu bisa bahagia di saat kamu sendiri, itulah kebahagiaan sejati. Sekali lagi ya. Kalau kamu bisa bahagia di saat kamu sendiri, itulah yang disebut kebahagiaan sejati. Kamu lagi sendiri nih, lagi di sebuah ruangan. Cari cara gimana lu caranya supaya bisa happy. Caranya gimana? Terserah kamu. Mungkin dengan membaca buku, atau mungkin dengan bersenandung, atau mungkin dengan cara mendengarkan musik sambil joget, atau mungkin dengan mendengarkan video-video dari Pagar Kehidupan, saya nggak tahu. Cari segala sesuatu yang bisa bikin kamu happy, dan lakukan itu saat ini juga, itulah kebahagiaan sejati. Dan kamu tahu, orang yang bahagia dengan dirinya sendiri, itu adalah orang yang paling menyenangkan dalam hidup ini. Kamu setuju atau enggak? Dan orang yang paling menyebalkan dalam hidup ini, adalah orang yang menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Kamu setuju? Kalau kamu mengangguk dan kamu setuju, ayo. Mulai detik ini latihan. Bahagiakan diri kamu ketika kamu sendiri sampai kamu bahagia, tanpa harus menggantungkan kebahagiaan kamu pada orang lain atau pada lingkungan di luar sana. Ciptakan kebahagiaan dengan diri kamu sendiri, niscaya kamu akan bisa menjadi orang yang paling bahagia dan paling membahagiakan dalam hidup ini. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Bye-bye.